Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Bisa mendengar suara saya Bapak Ibu? Bisa Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Oke, syukur alhamdulillah kita dipertemukan di meet yang pertama pada malam hari ini. Tapi kita masih belum masuk ke materi terlebih dahulu. Izinkan saya selaku admin dari LBB Class ya, mengenalkan diri kepada Bapak Ibu semua. Nama saya adalah Tri Ismulyanto, biasa dipanggil Pak Tri, asal dari Jawa Timur, Kota Pasuruan. Saya PPG di tahun 2021. Ya, di tahun 2021 LPTK-nya UM, alhamdulillah ikut ujian pertama nggak lulus Bapak Ibu. Kenapa nggak lulus Bang? Soalnya nggak ada. Belajar modul, ternyata soalnya di luar modul. Ya. Sama kayak kalau Bapak Ibu sekarang masih ini ya, masih persiapan UKIN gitu ya, melengkapi borang portofolio dan lain sebagainya, ternyata selengkap apapun borang portofolio, sebagus apapun UKIN yang kita kerjakan, itu nggak ada kaitannya dengan UP, terpisah. Jadi nanti di kelulusan nanti ada dua hal, apakah Bapak Ibu dinyatakan lulus UKM PPG. Kalau Bapak Ibu dinyatakan lulus UKM PPG, berarti Bapak Ibu lulus UKIN dan UP. Tapi kalau Bapak Ibu dinyatakan mengulang atau tidak lulus UKIN, berarti Bapak Ibu ngulang UKIN. Kalau Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus dalam UP, maka Bapak Ibu nanti masuk ke retaker. Jadi kriterianya seperti itu Bapak Ibu. Nah, tips trik UKIN nanti kita sampaikan dalam grup ya. Yang jelas poin 1 sampai 4 wajib dimiliki Bapak Ibu ya. Mulai dari publikasi, kemudian refleksi, kemudian inovasi, sama apa itu? Mencari pengetahuan ya, mencari pengetahuan di workshop dan sebagainya. Yang poin prestasi sama pengabdian itu nggak wajib Bapak Ibu ya. Nah, baik. Bimbel ini tercipta berdiri mulai tahun 2022 ya. Saat itu peserta pertamanya adalah banyak peserta retaker dari Kemendikbud yang ujian UP-nya Desember 2021 dan banyak yang nggak lulus saat itu. Melalui bimbingan ini alhamdulillah berhasil banyak meloloskan atau menjadikan Bapak Ibu menjadi guru profesional dan memperoleh gelar sertifikat pendidik atau gelar tambahan GR di belakang title Bapak Ibu semua, di belakang nama Bapak Ibu semua. Kita berharap Bapak Ibu, kerjasama dari Bapak Ibu semua ya. Kita sangat berharap sekali Bapak Ibu bisa aktif gitu ya. Bapak Ibu bisa aktif. Ayo kita sama-sama belajar satu sama lain ya. Ayo kita sama-sama gimana caranya agar mendapatkan hasilnya maksimal Bapak Ibu. Sebagus-bagus apapun kita memberikan sebuah pembelajaran, tapi seandainya Bapak Ibu kurang semangat, kita kebingungan. Jika Bapak Ibu ada kesulitan dalam konsep dan materi dan lain sebagainya, ada grup WA, manfaatkan grup WA. Jika ada meet nanti ya, silakan tanyakan apa yang mau Bapak Ibu tanyakan. Nah, Bapak Ibu, schedule yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini ya. Schedule dalam kesehariannya, satu jelas ada simulasi. Simulasi ini ada simulasi harian. Kapan waktunya? Biasanya kita buka pagi Bapak Ibu. Ya. Kemudian ditutup sore hari, malam hari kita meet mengupas terkait dengan soal simulasi. Seminggu kemarin Bapak Ibu sudah uji coba ya? Ada yang belum uji coba? Seminggu kemarin sudah ya? Oke, baik. Ada yang mengalami gangguan Bapak Ibu? Ada yang mengalami gangguan waktu uji coba? Lancar? Bu Erni lancar, lancar? Lancar ya? Oke, baik. Bapak Mandra Andreas. Prosesnya lancar, Pak. Lancar ya? Iya, Pak. Lancar, Pak? Prosesnya lancar, Pak. Prosesnya lancar. Hasilnya yang kurang lancar, Pak. Alhamdulillah. Jadi kita berbenah ya. Kita berbenah. Kalau kemarin waktu simulasi, waktu tryout sering trouble karena maintenance dari pusat. Kemarin kita sudah ganti servernya menjadi VPS dengan harapan Bapak Ibu bisa lancar saat simulasi maupun saat tryout, tidak maintenance lagi. Ya, ini saya hadirkan juga salah satu alumni B Class. Selamat malam, assalamualaikum Bu Subiati, sehat Ibu?
Waalaikumsalam, sehat Pak, Oke, alhamdulillah. baik. Ibu Supiati kemarin sempat simulasi juga banyak trouble-nya, Bu ya? Ini sangat-sangat banyak Pak. Waktu sedang mengerjakan tiba-tiba hang, Bapak Ibu, soalnya macet. Kenapa? Sampai Dari pusat. sampai berjam-jam ya, pernah sampai setengah jam pun pernah Pak. Pesertanya komplain kepada kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kita juga nggak bisa masuk. Kenapa? Dari pusatnya error ya, servernya error. Terus gimana? Akhirnya kemarin kita migrasi ke server VPS dengan harapan Bapak Ibu bisa mengerjakan simulasi dengan lebih baik ya. Itu harapan kami Bapak Ibu. Yang kedua, soal biasanya kita buka mulai pagi sampai sore Bapak Ibu. Pilih waktu yang tepat. Saya bisanya nanti Pak sepulang dari ngajar, boleh. Saya bisanya sore hari Pak, menjelang jam 4-an, boleh. Ya. Saya bisanya itu pagi Pak. Pagi kapan? Paginya itu sebelum sholat subuh, boleh. Ya. Nah, kita buka soalnya itu, kemudian nanti kita tutup sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore silakan sampaikan soal-soal yang perlu dikupas, baik itu pedagogik ya maupun bidang profesional fisika maupun biologi di dalam grup yang akan kita kupas pada waktu game meet malam hari. Game meet kita mulai jam 7 sampai dengan jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Yang tengah sama timur menyesuaikan ya. Kalau kita mulai jam 7 berarti yang timur berarti nanti jamnya jam 9. Yang tengah berarti jamnya jam 8 ya, menyesuaikan ya. Ya karena ini pesertanya dari Sabang sampai Merauke ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya sesering mungkin Bapak Ibu kita asah, sesering mungkin Bapak Ibu kita kenalkan dengan tipe-tipe soal UP yang pernah keluar, yang sering keluar di dalam ujian. Baik itu pedagogik maupun bidang profesionalnya. Mengapa demikian? Semakin sering Bapak Ibu berlatih, otomatis Bapak Ibu akan memahami konsep. Dan hati-hati Bapak Ibu jangan menghafal kunci jawaban. Kenapa? Soalnya nanti kita otak-atik Bapak Ibu. Tadi tanya ya di grup ya, apa bedanya? Bu Wiwit ada nggak ya? Apa bedanya soal yang ini Pak sama soal yang ini? Kan hampir sama. Ternyata kan berbeda itu. Nah, soalnya kita otak-atik nanti ada di situ ya. Dengan harapan nanti pahami Bapak Ibu konsepnya, pegang konsepnya. Ketika konsep itu udah dipegang, Bapak Ibu akan bisa menjawab dengan model soal apapun itu nanti. Ya. Oke, baik Bu Nur Hasanah, Resen, ada yang bisa dibantu Bu? Baik, saya lanjut. Nah, pertemuan pada malam hari ini Bapak Ibu, kita kenalkan teknisnya. Ada simulasi. Simulasi itu tidak terhitung tryout. Bapak Ibu punya jatah berapa kali tryout? 4 kali tryout. 4 kali tryout itu tidak terhitung simulasinya. Simulasi kita nggak menghitung Bapak Ibu. Ya. Apa bedanya Pak simulasi sama tryout? Bedanya simulasi nilai keluar. Tryout nilai nggak keluar. Ya, tryoutnya kita sesuaikan ya. Jumlah soal 120 ya. Jumlah soalnya 120, waktunya nanti berapa tuh? 3 jam ya. Kita sesuaikan dengan waktu UP. Nah, Bapak Ibu di sini kalau waktu tryout tolong cari waktu yang sebaik mungkin. Yang bebas gangguan, terutama sinyal Bapak Ibu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu bagaimana tips triknya agar lulus dari 120 soal? Bapak Ibu harus bisa menjawab 84 soal yakin benar. 84 soal yakin benar, baik itu pedagogik maupun profesional. Cari soal yang mudah terlebih dahulu, yang sekiranya tidak membutuhkan waktu lama. Ini tips dan triknya. Nanti kita sering berlatih, insya Allah paham nanti. Dan nanti sama tutor nanti akan dikasih keyword-keywordnya ya, sama bagaimana cara bisa membedakan keywordnya apa dan lain sebagainya, biar kita bisa menjawab soal dengan mudah. Baik. Adapun susunan acara pada malam hari ini baru saya bacakan ini. Yang pertama pembukaan dari saya, yang kedua nanti kita masuk ke materi SQ yang pertama yang akan disampaikan oleh Bu Sukma. Bu Sukma, ada nggih? Hadir Pak. Oke, baik. Nah, kemudian nanti yang ketiga ya, yang ketiga nanti akan ada sepatah dua kata
dari Bu Supiati terkait dengan alumni ya, pesan dan kesannya selama mengikuti kegiatan kemarin ya, bagaimana biar nanti bisa tersampaikan kepada para peserta, karena para peserta ini masih tanda tanya banyak. Ya, saya benar nggak ikut bimbingan ini? Manfaatnya apa buat saya ikut bimbingan ini? Ini bimbingannya abal-abal apa enggak? Nanti Bu Supiati bisa nyampaikan nanti ya. Saya juga nggak pernah kenal sama Bu Supiati, nggak pernah ketemu tatap muka ya sama Bu Supiati ya. Ya. Jadi nanti Bu Supiati nanti yang akan menyampaikan ya, begitu ya. Kemudian nanti ada tambahan dari beberapa mentor ya nanti ya, begitu ya. Baik. Mungkin itu Bapak Ibu pembukaan dari saya ya. Selaku admin di LBB. Sebelum kita melanjutkan pada sesi berikutnya, apa ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Baik. Mentor di sini kita ada 6 mentor ya. Bu Apriana ya, sampai lupa saya. Bu Apriana itu spesialis di pedagogik ya. Kemudian Bu Rianti sama saya itu spesialis di fisika. Kemudian ada Bu Sukma, Bu Siva dan Bu Yayu itu spesialisnya di biologi. Ya. Nanti kita akan menyampaikan beberapa materi ketika misalnya mulai besok ya. Besok akan ada simulasi Bapak Ibu ya. Nah, besok akan ada simulasi. Bapak Ibu tolong NIS sama password jangan sampai lupa. Kalau lupa silakan chat adminnya untuk bisa menanyakan kembali NIS sama passwordnya. Pak, laptop saya sering trouble. Saya simulasi sama tryout ngerjakan di HP, bisa nggak Pak? Bisa. Oke ya, nggak jadi masalah. Jadi bisa dikerjakan lewat Android atau bisa pakai laptop. Baik, paham Bapak Ibu? Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di LBB B Class ya. Ayo kita bersama-sama belajar untuk meraih apa yang kita impikan di tahun 2023 ini Bapak Ibu ya. Semoga apa yang kita harapkan menjadi kenyataan semua Bapak Ibu. Bapak Ibu lulus semua di dalam UKM PTG di bulan Januari yang kemarin dan di bulan Februari. Amin. Amin Allahumma amin. Baik, saya lanjut kemudian pada berikutnya Bu Sukma. Bu Sukma? Ya, hadir Pak. Oke. Hadir. Pada Bu Sukma dipersilakan. Seri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tri. Mohon izin Bapak dan Ibu, apakah suara saya terdengar? Dengar, Bu. Dengar Bu, terdengar. Terdengar jelas, Bu. Ya, baik. Sebentar ya Bu. Saya send dulu. Ya bihil awan raba'at mutiha wa taqri Sebentar ya Bapak Ibu. Saya coba screen. Baik, sudah terlihat? Sudah Bu. Ya, sebentar ya. Sudah Bu. Mana tuh sambung dari mana? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Alhamdulillah. Sudah makan ini belum? Sudah makan belum ini? Belum malam. Sudah belum. Ada yang sudah, ada yang belum.
Baik, Bapak Ibu sebelumnya sudah mendapatkan arahan dari Bapak founder dari B-Class, Bapak Tri. Sekarang saya diberikan kesempatan untuk berbagi, untuk sharing pengalaman, bukan berarti menggurui Bapak dan Ibu, hanya berbagi pengalaman saja, berbagi hal yang saya rasakan, yang saya lakukan. Kiranya nanti bisa mendapatkan manfaat untuk Bapak dan Ibu. Dan pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan penanaman emosional dan spiritual building atau kita sebut dengan ESG part 1. Nanti ada beberapa partnya yang disampaikan oleh Bapak Tri. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tidak sabar untuk mengetahui sejauh mana sih kemampuan Bapak Ibu. Mungkin kemarin sudah mengikuti beberapa simulasi uji coba. Bapak Ibu sudah melihat sejauh mana sih sebenarnya kemampuan Bapak Ibu, persiapan Bapak Ibu. Nah, sebelum kita memasuki peningkatan kognitifnya Bapak dan Ibu, nah, di kelas ini bukan hanya fokus pada peningkatan kognitifnya Bapak Ibu, pengetahuannya Bapak Ibu, tapi di kelas juga mengharapkan adanya keseimbangan emosional dan spiritual buildingnya dari Bapak dan Ibu. Tentunya sebelum memasuki sharing pengalaman ini, saya mohon izin memperkenalkan diri. Saya salah satu dari mentor di kelas. Bersama dengan Ibu Yayu di sini sudah bergabung, kemudian ada juga Ibu Syifa, merupakan mentor dari biologi. Saya adalah salah satunya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Sukmawati Sundari Siregar. Saya berdomisili di Kota Medan. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat di slide ada nomor handphone, dan saat ini saya bekerja sebagai guru IPA di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan bergabung dengan B-Class menjadi mentor biologi. Dan saya adalah alumni dari salah satu peserta seperti Bapak dan Ibu yang dahulunya juga berupaya untuk bisa lulus dalam UKM PPG IPA. Nah, Bapak Ibu, saya merupakan lulusan dari kampus Universitas Negeri Medan, mungkin ada yang satu alma mater, dan saya juga lulusan dari pendidikan guru penggerak angkatan 4. Salam Bapak Ibu, salam dan bahagia untuk kita semua, Bapak Ibu hebat. Dan saya juga lulusan dari LPTK Universitas Negeri Malang untuk PPG Pendidikan IPA. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah menikah dan dikaruniai 2 anak. Moto saya sederhana, yakin usaha sampai, iringi dengan doa dan usaha, ikhlas pada skenarionya. Jadi mungkin nanti jika ada terkait persiapan UKIN, persiapan UP, Bapak Ibu bisa sharing bersama dengan saya atau mentor yang lain, mungkin bisa melihat praktik baik yang pernah saya lakukan di YouTube-nya. Salam kenal Bapak Ibu, dan bisa dipanggil dengan Ibu Sukma. Nah, ini kita skip aja ya Bapak Ibu. Saya ingin menanyakan, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu hari ini setelah melalui berbagai macam fitur yang atau fitur-fitur yang telah diberikan oleh B-Class. Mungkin kemarin sudah berkutat dengan komputer, kemudian berkutat dengan soal-soal, berkutat dengan jawaban, ada yang nggak lulus, ya kan, dengan ininya KKM-nya lah ya, atau misalkan nilainya ternyata tidak memuaskan. Boleh Bapak Ibu bercerita bagaimana perasaannya setelah melalui itu semua? Ada yang ingin membagikan ceritanya Bapak Ibu? Galau Bu. Oh galau, aduh. Iya. Kenapa ini bisa galau Bu? Silakan Ibu diceritakan. Iya, melihat dari soal yang ekspektasinya terlalu tinggi, jadi kok rasanya mampu enggak ya gitu loh. Kemarin pretest aja tembus kan, alhamdulillah banget. Iya, baik. Kalau dari Ibu Lina bilangnya galau, atau ada Bapak Ibu yang lain bahagia gitu karena udah
melihat soal-soalnya gitu. Ada Bapak Ibu? Atau semuanya galau Saya, nih Bu. ceritanya? Iya, silakan Ibu Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, saya perkenalkan diri Bu Zikriyatun Ilmi dari Aceh. Saya sudah mendengarkan cerita-cerita kawan-kawan. Sedih saya, Bu. Sedihnya kenapa ini, Bu? Karena pada saat ini dan detik ini saya belum lulus pretest. Oh, oke, siap. Sudah berapa kali, Ibu? Sinyal Bunda. Dari Sudah 2006 sampai sekarang berarti udah ada 6 kali. Masya Allah, Ibu hebat. Ibu masih berjuang Dan sampai detik. saya sedihnya begini, cerita kawan-kawan, UKOM-nya belum lulus, saya pretest pun belum lulus, tapi saya tetap semangat. Iya, bagus, mantap Ibu, hebat. Tetap dijaga semangatnya. Iya, terima kasih Bu. Sukses untuk kawan-kawan semua. Saya doakan lulus semua dan saya menyusul. Amin, amin, amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semakin banyak amin. Amin. Kalau ada dari bapak-bapak ini ada yang mau bercerita tentang perasaannya nih. Ini ada apa ya namanya ini ya? Kalau kita cerita ada yang mukanya sedih atau datar-datar aja, ternyata happy gitu ya Bapak Ibu ya. Dari bapak-bapak nih nggak kedengeran suaranya. Ada di sini bapak-bapak selain Pak Tri? Nggak ada ya kayaknya ya, nggak ada yang kayaknya yang mau bercerita nih bapaknya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyampaikan perasaannya. Ada yang bilang galau, ada yang bilang ada yang bilang galau, kemudian ada yang bilang masih berjuang, masih terus gigih ya kan, melihat orang lain sudah sampai di mana, kita sampai masih di mana gitu ya. Kemudian ada juga yang merasa sedih karena sudah mengetahui kok kayaknya kemampuannya cuma segini doang gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyampaikan perasaan-perasaan Bapak Ibu. Nah, di kelas menghadirkan bagian ini, penanaman ESQ ini untuk Bapak dan Ibu untuk menguatkan perjuangan Bapak Ibu. Nah, supaya semakin bersemangat, Bapak Ibu boleh dong nonton ini untuk beberapa melihat di dalam video yang saya ambil dari TikTok. Nah, Bapak Ibu bisa melihat awalnya dia dari bagian bawah, kemudian lagi jatuh lagi, bangun lagi, bangkit lagi, itu ini sukses jatuh lagi, ya kan, satu tangga lagi, ternyata jatuh juga. Kemudian mau nyerah nih, tapi lagi, bangkit lagi nih, ya, lagi dari awal, kan? Tapi kok kayaknya kalau mau nyerang lagi sayang, ya. Tapi ternyata bolak-balik bangkit, sampai pada akhirnya udah mau nyampe dekat sama tes, bahkan hampir tes pun tetap harus terjadi. Nah, mungkin ini adalah perjuangan dari Bapak dan Ibu yang saat ini sedang berada dalam prosesnya ya kan. Sampai di dalam kepala kok kayaknya capek kali lah ya, udahlah ya, payah banget gitu nggak menggapai suksesnya, udah berapa kali jatuh, gimana sih gitu ya, kok kayaknya udah nggak yakin sama kemampuan diri, tapi tetap harus bangkit. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di dalam video tersebut, kalau nyerah, Bapak Ibu mungkin berpikir perjuangan yang selama ini dilakukan itu sia-sia. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana prosesnya dari tangga awal hingga ke tangga akhir. Nah, kira-kira dari video itu, apalah yang bisa Bapak Ibu ambil, suatu refleksi yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari video yang telah diputarkan? Boleh dong sharing Bapak Ibu? Dipersilakan Bapak Ibu. Apa sih yang bisa kita dapatkan nih pelajarannya? Dengan video yang tadinya sudah saya putarkan, dari tangga terbawah hingga menuju tangga teratas itu berulang kali harus jatuh, gagal dan lain sebagainya. Silakan Bu Asriati. Kegigihan. Iya, kegigihan, benar Ibu Leli. Ada lagi, ada yang sedang merasakan proses seperti yang di video tadi Bapak Ibu? Intinya yang penting kita semangat ya.
Ya, Bu, Iya, tetap semangat, benar. Bu. Walaupun apapun kita Ya, tetap semangat. benar sekali. Motivasi. Jangan sampai Bapak Ibu menyerah pada Pantang keadaan. menyerah. Iya benar. Kalau lagunya The Massive itu apa ya? Tuh nyanyi bareng-bareng yuk. Jangan menyerah. Iya. Jangan Tapi suaranya mulai menyerah. mantap nih. Iya, jangan menyerah, jangan menyerah. Jadi Bapak Ibu sekarang posisinya itu berada dalam posisi menaiki tangga. Tidak tahu tangga yang keberapa, tapi harus bisa mencapai posisi kesuksesan Bapak Ibu. Nah, kesuksesan Bapak Ibu itu sesuai dengan takaran dari Bapak dan Ibu. Tidak semua orang itu memiliki takaran kesuksesan yang sama, ya kan? Tidak bisa dibanding-bandingin. Ya, silakan Bu Asri. Saya, Bu, Ya, silakan Ibu. sedikit cerita, Bu. Saya ini sebenarnya waktu UP kemarin dari 2019, Bu. Sampai sekarang belum Ya. lulus, Lu. Belum lulus apa Ibu? Mohon maaf jaringan saya. Lulus UP-nya, Bu. Oh, belum lulus UP. Oke. Dari 2019 ya Ibu ya? Iya, di situ di UNM. Oh, oke. Ya. Kemudian Ibu kira-kira udah mau menyerah apa belum nih? Tetap semangat, Bu. Mantap, hebat. Tetap semangat ya kan? Nggak mungkin dong ulang lagi dari awal. Udah kadung di tengah jalan, kalau udah basah mandi sekalian aja gitu ya. Ya. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah menyampaikan pikiran-pikirannya terkait dengan video tersebut. Nah, Bapak Ibu, saya hanya ingin sharing pengalaman. Ini adalah perjalanan hidup saya yang bisa saya bagikan ke Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengalami perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku yang lebih dari saya. Tapi nantinya Bapak Ibu bisa melihat bahwa memang selagi hidup itu memang harus melalui proses perjalanan hidup yang naik turun. Dimulai dari dulunya fase perkuliahan saya harus mencoba sampai 6 kali memilih kampus hingga pada akhirnya diterimalah di kampus Universitas Negeri Medan atas restu orang tua saya dan atas pilihan orang tua saya. Lalu saya memasuki fase dunia kerja. Setelah selesai kuliah, saya mengabdi sebagai tenaga honorer. Mengabdi sebagai tenaga honorer itu kurang lebih, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang lebih lama. Saya hanya dari 2012 tamat kuliah itu langsung diterima di salah satu SMA di Kota Medan sampai pada akhirnya di 2018. Nah, itu juga saya jalani jungkir balik lah ya. Semua pekerjaan dikerjakan ya kan, tapi pada akhirnya berpikir dalam posisi sekarang saya merasa sangat-sangat bersyukur sekali dengan kesempatan yang diberikan mengabdi selama menjadi tenaga honorer. Banyak hal yang saya tahu meskipun memang pada waktu itu kayaknya banyak ngeluhnya gitu ya kan. Kemudian mungkin ini juga ada yang mengalami ya Bapak Ibu ya, fase memilih pasangan ya kan. Mungkin Bapak Ibu dihadapkan pada pengen nikah tapi kok nggak ada yang datang gitu ya. Nah, silakan Ibu Uci Rizky Amelia. Nah, mungkin galau yang mana ini yang harus dipilih. Hingga pada akhirnya saya menikah dengan suami yang sekarang, alhamdulillah atas restu orang tua saya. Kemudian pada saat fase mencapai impian, berpikir bahwa ini kalau seandainya saya menjadi tenaga honorer, sepertinya jenjang karirnya juga bakalan tetap seperti itu saja karena tidak sesuai dengan bidang studi yang saya bidang studi yang saya ambil mata kuliahnya, jenjang pendidikannya ya, pendidikan biologi. Saya pendidikan biologi. Pada saat memasuki fase dunia kerja sebagai tenaga honorer harus siap sedia dengan beragam macam tuntutan pekerjaan. Hingga pada akhirnya saya memasuki fase mencapai impian. Impiannya itu sederhana, hanya ingin menjadi guru karena sudah terjun, sudah masuk ke dalam dunia perguruan, dunia pendidikan, ya kan, otomatis mikirnya ya udahlah jadi guru aja gitu. Hingga pada akhirnya saya mengikuti tes CPNS sebanyak 4 kali
di keempat kalinya itu saya bisa lulus karena restu suami. Nah, kemudian fase memaksimalkan potensi diri, 4 kali saya mengikuti tes CPNS. Waktu ujian pertama itu masih single, di jauh sekali saya coba di Gunung Tua sana, ya kan, di Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas. Kemudian di kesempatan kedua dan ketiga saya mau mencoba untuk menjadi seorang dosen. Ternyata di kesempatan keempat suami bilang, kamu tidak saya izinkan untuk menjadi seorang dosen. Jadi harus apa saya? Kamu hanya cukup menjadi guru saja. Nah, tapi beliau tidak melarang saya untuk mengikuti tes CPNS. Terus menerus beliau support hingga pada akhirnya saya mendapatkan kesempatan yang keempat. Kesempatan yang keempat tes CPNS itu bertanya dari hati ke hati bersama suami. Karena apa? Karena memang pada akhirnya setelah menikah restu beliaulah yang harus saya mintakan. Hingga pada akhirnya di tes CPNS keempat, Allah berikan kesempatan saya untuk bisa lulus dan dekat dari rumah. Kemudian fase memaksimalkan potensi diri. Saya mengikuti kegiatan guru penggerak, 1 kali gagal, apa nih masalahnya gitu ya. Hingga pada akhirnya di kesempatan kedua saya coba lagi dan lulus dan alhamdulillah sudah menyelesaikan pendidikan tersebut. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama, kok pretesnya nggak lulus-lulus gitu ya. Hingga pada akhirnya 2 kali pretest saya berpikir ulang, ini apa penyebabnya? Kok bisa saya nggak lulus? Hingga saya akhirnya menemukan cara, salah satunya bergabung di B-Class ini untuk bisa untuk bisa memahami bagaimana sih taktik yang sebenarnya untuk bisa lulus dalam proses pendidikan PPG. Nah, ini adalah perjalanan hidup saya, beberapa hal yang berkaitan dengan tertundanya kesuksesan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu mungkin nanti bisa mendengar pengalaman-pengalaman dari mentor-mentor, dari Ibu Yayu, dari Ibu Siva, dari Ibu Rianti, bahkan dari Pak Tri yang luar biasa sekali bisa memiliki ide sampai bisa mendirikan B-Class ini. Nah, Bapak Ibu, ini sharing pengalaman terkait dengan perjalanan hidup yang mungkin Bapak Ibu juga mengalami prosesnya, naik turun, kegagalan, naik turun mood, gimana harus bisa sukses, gimana harus bisa mencapai cita-cita Bapak dan Ibu. Dan berpikir, kegagalan tersebut kok bisa? Kenapa ya? Mungkin Bapak Ibu juga bisa menilai diri Bapak dan Ibu. Di sini kita berusaha untuk merefleksikan diri. Apa sih penyebab kita bisa gagal? Mungkin dari internal Bapak dan Ibu sendiri tidak yakin untuk sukses. Lalu, manajemen waktu yang lemah. Berkali-kali dikatakan oleh mentor Bapak dan Ibu bahwa dalam melaksanakan proses tryout, melaksanakan proses jimit, pembelajaran, kemudian simulasi, Bapak Ibu harus mengambil waktu me time. Bapak Ibu ngambil waktu pacaran sama B-Class. Kenapa? Istilahnya pacaran ya. Istilahnya itu harus mengambil momen bersama. Supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu bisa fokus. Nggak cuma mengerjakannya itu di waktu yang memang iseng-iseng gitu sambil ngerjain yang lain gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memanajemen waktunya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tri, setiap harinya itu pasti diinformasikan oleh mentor terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Dan mungkin kalau sudah manajemen waktunya lemah, mungkin saja tidak bertanggung jawab atas perbuatan. Kalau saya dulu sempat bergabung di B-Class itu hanya kurang lebih 1 minggu lebih, 1 minggu menjalani 2 minggu lah ya, karena saya juga hampir tertinggal. Kok nyesel banget, kok baru gabung lah ini 2 minggu ini ya, kenapa nggak dari dulu-dulu gitu. Karena apa? Saya memang manajemen waktunya lemah waktu itu. Kemudian saya berpikir nggak bisa nih, kalau misalkan belajarnya ternyata itu tertinggal, nggak bisa ngikuti jimit pembelajaran, saya harus kasih sanksi sama diri saya sendiri. Dan karena itu saya harus bertanggung jawab sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap perbuatan. Karena apa? Karena saya nggak ngikutin jimit pembelajaran. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin belajar sendiri, ngambil waktu sendiri, ya kan?
Mungkin Bapak Ibu bisa merefleksikan diri Bapak Ibu sendiri, kenapa sih kok bisa gagal? Atau talk more, do less. Nah kan, cuman kebanyakan apa ya namanya, kebanyakan rencana-rencana, tapi ternyata tindakannya itu tidak dilakukan. Atau mungkin Bapak Ibu kurangnya hubungan ke Tuhan, bahkan ke sesama manusia. Ini hal yang paling sangat membantu kita sekali dalam menggapai sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita cita-citakan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa merefleksikan diri Bapak Ibu sendiri. Saya juga pernah mengalami hal yang sama, merefleksikan diri sendiri. Kok bisa ya saya gagal? Di antara semua ini pernah saya alami. Jadi Bapak Ibu, nanti hasil refleksi Bapak Ibu itu sendiri bisa Bapak Ibu gunakan untuk kedepannya membuat rencana bagaimana saya harus mempersiapkan diri saya. Sukar konsentrasi dan sering panik. Oh, saya punya temen nih waktu PPG juga gitu. Anaknya pinter, rajin. Giliran PPG beliau tidak lulus. Semua orang tidak percaya. Rajin rajin bertanya, bahkan tugasnya bagus gitu ya kan. Karena kepanikannya itu semua buyar Bapak Ibu. Ya, waktu yang sedikit sehingga panik, ngantuk, aduh. Untuk mengisi kekuatan, kelebihan, kelemahan. Sejujurnya Bapak Ibu dari sini Bapak Ibu akan mengenal diri Bapak Ibu. Saya belum tanya nih berapa kelebihan Bapak Ibu, berapa kelemahan Bapak Ibu. Ya kan? Jadi nanti di sini ada yang jawab, mungkin ada yang salah template ya. Kalau misalkan kekuatan itu sesuatu hal yang menjadi kelebihan Bapak Ibu, seperti berbesar hati. Alhamdulillah, artinya apa? Setiap apapun kegagalan Bapak Ibu, kesuksesan Bapak Ibu yang tertunda, Bapak Ibu selalu berbesar hati menerimanya. Tapi kelemahannya kalau ada yang patah semangat, Bapak Ibu harus cari cara bagaimana supaya patah semangatnya Bapak Ibu ini bisa bangkit kembali. Mungkin masuk dalam lingkungan yang kondusif. Nanti saya akan cerita, kan? Kemudian ternyata kesempatannya apa? Ada yang tadi punya banyak waktu luang, ya kan? Tapi ternyata apa? Ternyata kurang baik mengatur waktunya. Padahal kita sudah diberi waktu yang sangat luang. Bapak Ibu harusnya bisa memanajemen waktunya, ya kan? Kalau Bapak Ibu ternyata punya anak, bekerja juga sebagai seorang guru, harus mempersiapkan keluarga dan lain sebagainya, sama. Saya juga jarak tempuh antara sekolah dengan domisili rumah itu kurang lebih 1 jam. Jadi kalau misalkan ternyata dalam proses pendidikan itu harus mengorbankan salah satu, tapi dengan catatan ada alternatif solusinya, itu bukan menjadi sesuatu yang halangan ya Bapak Ibu. Ancamannya ternyata ada yang kurang bagi waktu, sudah punya anak jadi harus curi waktu. Benar, sama seperti saya, harus curi waktu, kalau enggak bisa, ya kan. Terima kasih Bapak Ibu silakan mengisi ini, tentunya Bapak Ibu dari proses pengisian itu Bapak Ibu akan mengenal sejauh mana sih Bapak Ibu tahu kemampuan Bapak Ibu sendiri. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menganalisis SWOT diri Bapak Ibu sendiri. Terima kasih sudah mengisinya. Saya lanjutkan kembali sedikit lagi. Di sini mengiringi yang selanjutnya. Ada usaha, tadi kita cerita usaha internal dan eksternal. Internalnya itu Bapak Ibu harus punya motivasi dari dalam diri, dan Bapak Ibu harus belajar dalam lingkungan yang kondusif. Saya mau cerita, kalau B-Class ini sudah sangat luar biasa memberikan fasilitas untuk Bapak Ibu. Nanti mungkin ada sharing dari alumni yang menyampaikan apa sih yang beliau rasakan ketika memasuki B-Class. B-Class sudah memberikan lingkungan yang kondusif untuk Bapak Ibu. Ada jimin pembelajaran, ada penanaman ISK Bapak Ibu. Penanaman ISK ini untuk menguatkan Bapak Ibu supaya punya struggle yang kuat untuk bisa mencapai kelulusan UKM PPG Bapak Ibu. Simulasi, try out dan lain sebagainya, print out
soal juga aplikasi kelulusan dan pengumuman kelulusan itu adalah fasilitas yang diberikan supaya Bapak Ibu mendapatkan lingkungan yang kondusif. Tinggal lagi bagaimana Bapak Ibu menggunakan lingkungan yang kondusif ini supaya bisa mekar potensi diri Bapak Ibu, supaya merekah pengetahuan Bapak Ibu, supaya terasah ilmu Bapak Ibu, dan supaya terajut keterampilan Bapak Ibu. Hingga pada akhirnya Bapak dan Ibu bisa mencapai tujuan yang diinginkan ataupun cita-cita yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu jangan dong dilewatkan kesempatan ini, tolong. Bapak Ibu jangan menyambi kegiatan belajar bersama Biklas. Tolong ambil waktu me time untuk bisa bersama-sama Biklas. Supaya apa? Fokusnya Bapak Ibu itu untuk Bapak Ibu, fokusnya Bapak Ibu itu akan menentukan kelulusan Bapak Ibu. Ya kan? Jadi kalau misalkan nanti ngejawab ujiannya kok bisa salah ya, saya kan udah baca benar-benar, ternyata ada kata kunci yang Bapak Ibu tidak pahami. Kemudian Bapak Ibu hanya fokus pada menghafal jawaban. Tolong. Saya juga sudah pernah terjebak dengan soal-soal di kelas. Menghafal jawaban ya kan, ternyata yang ditanya salah gitu. Yang ditanya itu berbeda. Gambar sama. Ternyata yang ditanya itu ujungnya aja, bagian ujungnya aja gitu yang ditanya, berbeda kata-katanya. Nah, Bapak Ibu manfaatkan lingkungan yang kondusif ini supaya nantinya Bapak Ibu bisa mencapai harapan Bapak Ibu. Dan yang terakhir bagian mengiringi do good life. Yang tidak bisa diubah dengan dua hal. Doa dan sebaik-baiknya perilaku perbuatan. Iya. Doa dan sebaik-baiknya perilaku perbuatan. Dua hal itu merupakan do good things di dalam life-nya Bapak Ibu. Lakukan sesuatu yang baik. Ketika Bapak Ibu menebar benih kemuliaan, menghamparkan bibit kebajikan, the more you give, the more you get. Saya selalu ingat betul apa yang dikatakan oleh Pak Tri. Dan itu memang menjadi sesuatu hal yang buat galau gitu ya. Buat sesuatu hal yang menampar diri saya. Mungkin ketika Ibu menebar benih kebajikan, membagikan ilmu Ibu, mungkin menjadi sesuatu jalan bagi Ibu untuk bisa mencapai cita-cita yang Ibu inginkan. Dan itu ternyata terjadi. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan sedekah, sharing ya Bapak Ibu ya. Ada yang sudah melakukan, mungkin lakukanlah mulai dari proses awal perjuangan Bapak Ibu. Jangan pada saat sudah selesai. Kenapa? Terkadang manusia ini suka lupa. Kita hanya ingat tuh nanti aja deh gitu ya kan. Ntar aja deh, tunggu dapet. Ternyata pas dapat lupa gitu. Banyak hal yang bisa mungkin Bapak Ibu lakukan, entah itu dari sedekah, entah itu dari nazarnya Bapak Ibu, ringan tangan dalam menolong sesama, menjadi teladan perilaku dan melakukan pekerjaan sebaik-baiknya, melakukan good things in your life mungkin bisa menjadi salah satu jalan Bapak Ibu untuk mencapai harapan ataupun cita-cita yang Bapak Ibu inginkan. Last, yang terakhir, mengikhlaskan. Disebabkan oleh ketidaksyukuran. Iya, saya ulang kembali. Pengeluh itu sebagian besar. Nah, mengikhlaskan. Bapak Ibu, mengikhlaskan ini tidak bisa diukur. Bapak Ibu yang tahu sendiri. Kalau mengikhlaskan dalam hal kompetisi, dalam hal yang Bapak Ibu capai, Bapak Ibu tidak menuntut Tuhan. Tidak mengkomplain Tuhan apapun hasilnya. Jadi Bapak Ibu ikhlaskan, jangan mengeluh. Seperti kata nanti tidak merong, nanti tidak merong. Sebagian besar disebabkan ketidaksabaran. Yang dilihat oleh orang adalah hasil, tapi tidak memperhatikan proses. Nah, orang-orang yang hanya melihat hasilnya orang lain, tapi tidak menghargai prosesnya, tidak menghayati sulitnya proses kehidupan orang lain, akan mengeluh. Karena dia belum lihat hasil, tapi sudah merasakan penderitaan dari prosesnya. Iya. Tadi ada yang cerita di grup, ya kan? Kok kayaknya pekerjaan gurunya lebih capek gitu. Apa sih tadi ya? Mohon maaf kalau misalnya salah kata.
membandingkan penghasilan dengan orang lain, ya kan? Kita nggak tahu, ternyata orang lain itu mungkin bagi kita rumput tetangga itu hijau banget gitu ya. Tapi kita nggak tahu, ternyata untuk mencapai proses itu dia harus jungkir balik. Kita hanya melihat ujungnya saja, Bapak Ibu. Apapun yang sudah Bapak Ibu lakukan dari usaha mengiringi Bapak Ibu, silakan nanti pada akhirnya Bapak Ibu ikhlas. Terwujud ataupun tidak terwujud, Bapak Ibu tetap bersujud. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melakukan refleksi diri. Nanti saya akan kirimkan link Padletnya lagi Bapak Ibu, ya kan? Link Padlet untuk mengisi refleksi hari ini. Bapak Ibu boleh dong isi lagi, ya kan? Isi lagi tentang refleksi belajar hari ini. Kalau tadi sudah mengisi tentang SWOT, analisis SWOT-nya. Sekarang Bapak Ibu saya minta untuk yang terakhir ini, untuk terakhir presentasi saya untuk menjawab refleksi pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, saya kirimkan kembali ya Bapak Ibu linknya, boleh diisikan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari proses malam hari ini, ya kan? Apa yang Bapak Ibu rasakan boleh dong dicurhatkan gitu di jurnal refleksinya Bapak Ibu. Silakan saya kirimkan di grup ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu, link Padletnya sudah saya kirimkan. Boleh dong di-sharing refleksi pembelajarannya. Hari ini, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu bagaimana. Kemudian saya akhirnya memahami apa. Kemudian perasaannya setelah melakukan proses hari ini. Ini nanti boleh diisi ya Bapak Ibu. Setelah nanti kegiatan boleh tetap diisikan oleh Bapak dan Ibu. Nah, linknya sudah saya bagikan. Jadi Bapak Ibu boleh dong ceritakan 4 refleksi, 4 pertanyaan pemantik. Alhamdulillah ya Allah, ada yang senang. Alhamdulillah. Ini udah ada yang ngisi ya. Setelah pembelajaran saya akhirnya mampu menulis gitu ya. Ini hanya uji coba kemarin. Ya, baik Bapak Ibu. Sekian presentasi dari saya, sharing ya Bapak Ibu ya. Sharing dari saya. Mudah-mudahan nantinya bermanfaat. Selamat berusaha Bapak Ibu dan sukses. Ingat, go to the next level and see you on top. Jadi Bapak Ibu jangan hanya fokus pada hari ini, ya udah hari ini gini-gini aja. Harus berpikir bahwa next day itu harus go to the next level. Hingga pada akhirnya nanti kita akan bertemu di see you on top. Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Tri. Oke, Bu, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Sukma, menginspirasi sekali apa yang disampaikan. Semoga menjadi amal ladang pahala buat Ibu sekeluarga. Amin, Allahumma amin. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Ibu Supiati, masih di meet kah Ibu Supiati? Hadir Pak, masih. Oke, baik. Ibu Supiati di sini adalah salah satu alumni dari B-Class ya. Mungkin Ibu bisa menyampaikan sepatah dua kata buat kita, teman-teman yang akan masih berjuang di PPG terkait dengan yang Ibu alami selama dalam gabung di Bimbel B-Class. Kepada Bu Supiati dipersilakan. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya selaku alumni B-Class mau berbagi cerita bagaimana pengalaman saya dalam mengikuti B-Class Bapak Ibu. Sebetulnya saya ini mau menangis menceritakan ini karena ini pengalaman pribadi saya yang sangat-sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur sekali bisa dipertemukan atau bisa ikut kegiatan di kelas ini yang awalnya saya dapat informasi dari salah satu mentor, yaitu yang sama-sama kami dari Kisaran, yaitu Ibu Apri. Awalnya saya nggak tahu kalau Ibu Apriana itu sebagai mentor di kelas. Lillahi ta'ala saya nggak tahu Bu dan Pak.
Dan saya pun nggak kenal sama Pak Tri, sama semua mentor yang di situ, hanya Bu Apri aja. Itu pun awalnya memang saya nggak tahu kalau Ibu itu mentor seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi awalnya saya tahu Bu Apri itu di tahun 2021 mengikuti PPG. Nah, saya tahu karena saya termasuk aktif di kegiatan NGMP. Disitulah saya tanya sama Ibu Apri, mintalah soal-soal bagaimana soal-soal di PPG. Jadi apa yang disampaikan Bu Apri? Bu, soalnya hot. Jadi kalau saya jelaskan pun Ibu istilahnya pun susah untuk memahami. Jadi bagaimana Bu caranya? Nah, jadi diarahkan kemarilah saya sama Ibu Apri. Dan alhamdulillah dengan percaya diri, dengan bismillah saya ikutin di kelas ini. Saya walaupun sudah alhamdulillah udah dikasih kelulusan di PPG yang semalam Ibu, saya belum keluar dari grup di kelas B. Di sini banyak teman-teman saya, ada Pak Akhir, ada Bu Desi, banyak di sini. Saya nggak keluar. Saya tetap di situ, saya tetap berusaha mengasih motivasi sama kawan-kawan yang senasib sepenanggungan SPLTG yang awalnya sudah 4 kali mengikuti UTN, nggak lulus, begitu pengumuman, sakit rasanya, itu sudah saya rasakan. Bahkan semalam waktu pengumuman, saya nggak berani Pak untuk melihat, Bu, saya nggak berani. Saya menyuruh teman untuk melihatnya. Rupanya di situ saya di-prank bahwa saya nggak lulus di situ. Wih, rupanya hanya dikerjain sama teman. Dan alhamdulillah di situ lulus, langsung saya sujud syukur. Dengan di kelas ini, Bu, istilahnya banyaklah pengetahuan yang saya dapat. Apalagi Pak Tri dengan mentor-mentor yang sangat luar biasa, Bu Apri, Bu Sukma, Bu Yayu, Bu Sipa, Bu Rianti. Subhanallah Bu, Pak, mentor-mentor yang sangat luar biasa, mentor-mentor yang sangat sabar. Mungkin yang sekelas sama saya, tahu karakter saya itu bagaimana, saya orangnya suka bertanya, suka ribut. Ya kan Pak Akhir? Saya ini orangnya suka ribut, selalu bertanya. Begitu juga apabila simulasi pagi, dikasih waktu sampai jam 5 sore, mana yang nggak ngerti, sudah saya tanyakan di Zoom waktu jam 7 sampai jam 9. Nggak ngerti juga, saya japri mentornya Bu. Bu Rianti selalu saya japri, Bu Sukma saya japri, dan alhamdulillah sangat-sangat luar biasa orang itu menghadapi saya yang cerewet, super cerewet Bu. Karena apa Bu? Saya ilmunya sangat rendah. Saya dari pertanian Bu, bukan dari biologi, bukan dari fisika. Jadi basic saya itu dari pertanian. Ilmu saya sangat cetek kalau orang Jawa bilang. Tapi saya tetap bersemangat. Dengan adanya bimbel ini, saya diajarin dari yang nggak ngerti menjadi ngerti. Dan alhamdulillah, cuma kita harus punya kemauan tinggi. Rasa malas itu saya hilangkan betul-betul Bu. Satu tujuan saya fokus ke depan, demi anak, demi keluarga, demi orang-orang di sekeliling saya. Dengan motivasi tersebut, apabila waktu yang semalam kita kan bebarengan ya Bu, kita Zoom sama dosen, kita ngikuti di kelas ini, ngikutin simulasi, setiap harinya kan dikasih simulasi kan Bu, malamnya kita membahas. Jadi pinter-pinter kita membagi waktu simulasi, kita jangan main-main gitu Ibu, semangat kita waktu mengikuti simulasi tersebut. Dengan semangat saya, kadang namanya kita manusia biasa ya Bu, kadang ada timbul rasa malas, lelah, capek, saya marahi diri saya sendiri. Ayo Supiati, semangat kau, semangat, begitu. Saya ngomong sendiri Bu, kayak orang gila saya. Dengan saya ngomong sendiri, semangat lagi saya, bangkit lagi, belajar lagi, begitulah Bu saya setiap harinya. Dan alhamdulillah dengan semangat saya dan bantuan para mentor semua, dan saya dapat memetik hasilnya. Mentor-mentor yang sangat luar biasa, yang setiap hari membimbing kami,
yang waktu itu kalau nggak salah pesertanya 200 lebih itu. 200 lebih, dan alhamdulillah hanya 18 orang yang nggak lulus ya Pak Tri ya. Semua kami lulus. Alhamdulillah Bu. Jadi ayolah semangat teman-teman. Semangat terus. Jangan kita sudah 4 kali, sudah 5 kali ini, yang keenamnya tetap harus semangat. Waktu saya ikut bimbel pertama, Ibu, Bapak, nilai saya nggak langsung tinggi, enggak. Orang saya basicnya dari pertanian, kok nol pengetahuan saya, Bu. Dari yang Pak Tri kasih, dari B-Class itu saya print, saya baca terus. Itulah Bu, berulang-ulang saya baca. Sebelum mengikuti simulasi, saya baca dulu. Sampai tryout, ada 3 kali kalau kami waktu itu, Bu. Itu saya baca. Dan alhamdulillah, begitu ujian UP, Bu, begitu soalnya keluar, subhanallah, Bu. Menangis saya, Bu. Belum menjawab, saya udah menangis duluan. Subhanallah, soalnya 80% persis yang di B-Class, Bu. Jadi walaupun soalnya panjang dan lebar, luas ya kan, Bu. Karena sering dibaca, kita langsung tahu tak itu apa yang diminta gitu, Bu. Ini kenyataan, ini pengalaman saya sendiri, Bu. Saya nggak ngarang-ngarang cerita. Ini saya sengaja nggak buka layarnya, nanti saya nangis, Bu. Sedih saya. Inilah pengalaman saya, Bu. Ayolah semangat. Saya yakin Ibu dan Bapak pasti nanti lulus, tapi dengan semangat, motivasi, jangan ada yang down. Kalau down sedikit marahi sendiri, diri sendiri, kita marahi sendiri. Ini untuk keluarga kok, bukan untuk siapa-siapa gitu. Ya Bu ya. Walaupun mentor kita itu setiap hari mengajarin kita, ya kan Bu, oleh sangat sabarnya itu Bu, saya acungi 4 jempol. Sabarnya sangat-sangat luar biasa. Allah sudah mengirimkan mentor-mentor yang sangat luar biasa lah di B-Class ini yang bisa membantu kita untuk mencapai kelulusan tersebut. Intinya Ibu tetap semangat. Walaupun sakit kayak Bu Yayu itu suaranya sering hilang itu Bu. Itu saking semangatnya membimbing kita. Pak Tri, Bu Apri itu sempat sakit-sakit pun tetap mengajari kami. Jadi istilahnya dari apa yang saya kasih untuk bimbel itu nggak ada apa-apanya gitu Bu. Berapa sih yang saya kasih waktu itu, cuma kalau zaman kami semalam itu cuma 100.000 pendaftaran, ya kan Bu, berapa sih uang 100.000. Namun Bu, subhanallah, hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan para mentor yang sudah membimbing kami. Dengan sakit tetap semangat membimbing kami. Donasi itu sukarela kita kasih, istilahnya untuk keikhlasan kita lah Bu. Donasi itu kan nggak ditentukan berapa, seikhlas kita kasih sama para mentor itu nggak sebanding dengan kebaikan mereka Ibu. Saya sangat beruntung bertemu dengan di kelas ini. Jadi saya nggak mau, istilahnya hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Saya hanya ngasih motivasi sama kawan-kawan. Saya pun terus berdoa untuk kawan-kawan, semoga kita semua, khususnya yang SPLTG, kita semua lulus, dan yang berada di grup ini semua kita lulus semua. Amin. 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 Oke Pak Tri. Baik, Bu Supiati, terima kasih sudah menyampaikan apa yang menjadi pengalaman Ibu. Bapak Ibu masih ini ya, masih kuat ya Bapak Ibu ya. Ibu Wiwit, resen? Ibu Wiwit, ada yang tanyakan? Kita masuk ke sesi akhir kita. Mohon izin untuk berbagi slide. Saya hanya meneruskan apa yang disampaikan sama Bu Sukma tadi. Baik, sudah munculkah Bapak Ibu? Sudah ya Pak, sudah. Sudah ya? Baik. Baik, ini adalah profil dari mentor yang ada di B-Class ya. Oke, saya sajikan salah satu
atlet ya, atletik ya. Yang saat itu dia sedang berlari di Olimpiade ya. Atlet ini bernama Derek Raymond, Bapak Ibu. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than Baik, Bapak Ibu sudah melihat ya cuplikannya. Ini adalah atlet lari 400 meter di mana ketika dia berlari ternyata ada suatu hal yang di luar perkiraan, di luar prediksi, dia mengalami hamstring atau cedera otot gitu ya. Konsekuensi yang harus diterima sama Derek Raymond kalau dia terus berlari, otomatis karir dia sebagai pelari finish gitu ya. Tapi dengan tekad yang kuat ya, Derek Raymond menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu menyelesaikan pertandingan ini ya. Tentunya ada beberapa banyak ya, ada banyak sekali kisah-kisah inspirasi seperti ini. Kalau ini di luar negeri, yang di dalam negeri seperti apa ya? Seorang wanita asal Kendal, Jawa Tengah yang sempat menjadi viral beberapa tahun silam kembali jadi perbincangan. Raini ini adalah seorang putri dari ayahnya yang bekerja sebagai tukang becak, Bapak Ibu. Ya. Kemarin di tahun 2021 ya, beliau ini sekarang menjadi dokter ya, lulus ya di Universitas Inggris ya, di Birmingham ya, Birmingham University. Raini sendiri merupakan anak tukang becak, Bapak Ibu. Namanya sempat menjadi viral setelah ayahnya mengantar wisuda di Universitas Negeri Semarang, UNES, memakai becak. Bayangkan Bapak Ibu, mungkin posisi Bapak Ibu lebih baik daripada Ananda Raini tentunya ya. Jadi walaupun ayahnya adalah seorang tukang becak, tapi Raini ini berhasil ya menyelesaikan S1 dengan IPK 3,96 saat itu. Ya. Kemudian melanjutkan gelar doktornya di Universitas Birmingham dan sekarang udah
mendapat gelar dokter Bapak Ibu. Banyak kisah sebenarnya ya, banyak kisah. Bahkan ya, kalau kita lihat di sini ya, yang tadi di awal saya sempat bilang saya di ujian pertama nggak lulus Bapak Ibu. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu. Ketika saya PPG, sering sekali saya membuat soal-soal latihan untuk teman-teman, ya, berupa kuisis, ya, Edmundo dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah saya ujian, saya nggak lulus Bapak Ibu. Kalau Bu Sukma bilang bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan bisa jadi kamu nggak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Itu ada dalam Al-Quran Bapak Ibu. Dan ternyata inilah yang Allah berikan kepada saya. Jadi saat itu Allah menyampaikan, saat ini kamu nggak lulus dulu aja. Kenapa kok nggak lulus? Biar kamu merasakan berjuang di garis retaker itu seperti apa. Siapa sih yang ingin jadi retaker? Nggak ada yang ingin. Tapi untuk sementara kamu nggak lulus aja dulu. Kenapa kok saya nggak lulus? Kamu harus belajar dari kamu nggak lulus. Kenapa kamu nggak lulus? Dan kamu harus bisa ngasih support, ngasih effort pada teman-teman dekat kamu agar lulus. Ya, ini adalah suatu hal ya. Dari situ kita tahu bahwasanya Senja memberikan kabar bahwasanya keindahan itu tidak selalu muncul di awal Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, saya PPG tahun 2021, di mana saat itu adalah era pandemi Bapak Ibu. Di UM, Universitas Negeri Malang, ada yudisium Bapak Ibu. Ya. Jadi yudisium itu adalah perwakilan, tidak semuanya. Saya kemenak Bapak Ibu. Ya. Dari 33 peserta kemenak saat itu, sudah ada ketua kelas, saya bukan ketua kelas Bapak Ibu. Dan saya retaker Bapak Ibu. Tentunya kita udah paham lah. Yang diundang adalah pasti yang lulus pertama gitu ya. Tapi Allah berkata lain Bapak Ibu. Setelah kelulusan saya mendapat WA dari admin LPTK menyatakan bahwasanya Pak Tri bisa atau bersediakah Pak Tri datang mewakili Kemenak untuk acara yudisium. Luar biasa Bapak Ibu. Sangat mengejutkan saat itu. Dan ini adalah foto yudisium saya Bapak Ibu. Seorang retaker yang diundang untuk ikut yudisium dalam era pandemi COVID di tahun 2022 oleh Universitas Negeri Malang Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu apa sih rahasianya dari semua orang-orang yang sukses itu adalah ubah kata tapi menjadi meskipun Bapak Ibu. Derek Raymond menderita hamstring saat pelaksanaan lomba lari di Olimpik itu ya. Ketika hamstring, dia harus menyelesaikan. Saya harus menyelesaikan pertandingan ini meskipun saya mengalami hamstring. Namun jika kata itu berubah, saya harus menyelesaikan pertandingan ini, tapi saya kena hamstring. Kira-kira selesai nggak Bapak Ibu? Tidak akan selesai. Raini yang anak tukang beca bisa menyelesaikan S1-nya, ya, bisa menyelesaikan S1-nya, dan Raini menyatakan bahwasanya saya harus menyelesaikan S1 saya meskipun saya adalah seorang anak tukang beca. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, yang SLPG, tentunya sudah ada beberapa anggota yang kemarin ikut, sekarang ikut lagi. Coba kita refleksi diri kita, kekurangan kita kemarin di mana? Apakah kita terlalu banyak pekerjaan sehingga kita kurang konsentrasi dalam belajar? Apakah tanggungan kita yang begitu banyak sehingga kita nggak sempat untuk belajar? Coba diubah katanya. Coba diubah. Saya adalah seorang kepala keluarga. Besok saya akan mengikut ujian UP, UKM PPG. Saya harus lulus UKM PPG meskipun saya menjadi seorang kepala keluarga. Meskipun saya banyak yang harus saya kerjakan. Oke, Bapak Ibu? Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Bapak Ibu?
Oke. Bapak Ibu siap untuk belajar bersama dengan kami di B kelas Bapak Ibu? Siap, Ya, siap meraih kelulusan Bapak Ibu? Siap ya? Oke, baik. Alhamdulillah. Komitmen ini akan menjadi sebuah momentum buat kita, akan mengingatkan kembali pada Bapak Ibu bahwasanya Bapak Ibu pada malam hari ini sudah berkomitmen untuk siap belajar untuk meraih kelulusan di UKM PPG. Oke, baik. Ibu-ibu admin tolong dicatat ya komitmennya Bapak Ibu pada malam hari ini ya. Nanti bisa diingatkan nanti ya ketika kita kasih simulasi nggak ngerjakan dan lain sebagainya, nanti bisa diingatkan ya komitmennya Bapak Ibu pada malam hari ini ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri Bapak Ibu, oke, ada ini yang perlu disampaikan lagi para mentor? Baik, kalau tidak ada, cukup Bapak Ibu? Oke, cukup ya Bapak Ibu ya, semangatnya Bapak Ibu ya. Sampai ketemu di simulasi besok. Besok malam kita ada game meet Bapak Ibu jam 7 sampai dengan jam 9. Tolong dikondisikan di ini kegiatan-kegiatan Bapak Ibu agar tidak kelewatan pada game meet kita. Oke, Bapak Ibu, sampai ketemu kembali di kesempatan yang akan datang. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu.